Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mahasiswa, mahasiswi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang insya Allah senantiasa selalu saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa kembali setidaknya berinteraksi dengan Anda semua. Setelah sebelumnya sekian lama kita sudah melaksanakan perkuliahan secara online, secara daring, atau secara jarak jauh. Mungkin keadaan ini sedikit banyaknya ada kesulitan dalam menghadapi atau menjalani proses perkuliahan secara online atau daring ini. Mungkin kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi seperti terkendalanya jaringan, terkendalanya device, ya, tidak adanya laptop ataupun handphone yang bisa memadai atau bisa memfasilitasi perkuliahan secara online. Tapi apapun yang terjadi, mau tidak mau kita harus bisa menjalani keadaan ini, karena keadaan ini adalah merupakan suatu ujian ataupun cobaan ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau tidak mau harus kita jalani. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, menjauhkan kita dari segala malapetaka dan keadaan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul bersama keluarga, teman, sahabat, dan bisa kembali menjalani proses perkuliahan seperti biasa, bisa kuliah lagi ke kampus tercinta kita nantinya. Baik, tanpa memperpanjang bahasan ataupun teori penyampaian kata-kata pembukaan atau mukadimah dari saya akan menjelaskan dulu sedikit apa itu sebenarnya database. Mungkin di semester 3 Anda sudah pernah belajar manajemen database. Jadi saya hanya sekedar mengulang saja, hanya mendefinisikan saja apa itu sebenarnya database. Sekali lagi, secara umum database itu adalah tempat penyimpanan data. Jadi kalau database itu adalah tempat menyimpan data, itu benar sekali. Tapi untuk lebih dalamnya lagi, database ini bisa menyimpan data secara big atau secara besar, bisa disebut dengan big data. Dan macam-macamnya itu banyak juga, banyak sekali macam-macamnya database tersebut. Kalau Anda bisa lihat di website atau blog yang ada di layar Anda, ya, bisa Anda lihat di sini bahwa macam-macam database. Saya pernah berikan Anda tugas macam-macam database itu, diantaranya sebenarnya banyak. Ada MSQL, ada Microsoft SQL Server, Access, dan Oracle. Dari keempat ini adalah empat yang merupakan database paling banyak digunakan oleh para programmer. MSQL berada di paling banyak biasanya. MSQL ini banyak sekali digunakan program-program seperti PHP, Java, dan sebagainya. Nah, sementara kita akan gunakan yang mudah saja, yaitu Microsoft Access. Karena sebelumnya juga Anda pernah mempelajari Microsoft Access ini di paket pemrograman 1 atau di semester 1 waktu itu. Baik, sebelumnya saya sudah berikan Anda modul mengenai sebuah program, yaitu program data buku, ya, data buku di sana. Jadi saya sudah buatkan sebuah program yang lebih baik. Nanti Anda bisa bisa aplikasikan, kemudian bisa cobakan di rumah Anda masing-masing. Kira-kira nanti ujian akhir semester kita juga seperti inilah kiranya. Baik, saya sudah membuat sebuah form, sudah mendesain sebuah form yang sudah jadi, tapi saya akan jelaskan kembali karena untuk mempersingkat waktu saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Tapi sekali lagi, pastikan Anda menggunakan VB yang menunya Enterprise. Kenapa Enterprise? Saya sarankan agar semua toolbox-nya lengkap dan Anda bisa gunakan toolbox-nya secara lengkap atau seluruhnya toolnya itu sudah muncul dengan menggunakan VB Enterprise, bukan VB yang standar. Baik, kita buka terlebih dahulu formnya. Nah, ini dia form yang sudah saya desain.
Formnya sudah saya desain kebetulan. Mungkin nanti kita tinggal lanjutkan beberapa langkah lagi ya. Jadi langkah yang pertama adalah tentunya mendesain form terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nanti Anda bisa membuat database, kemudian membuat tabel, kemudian menyambungkan atau mengkoneksikan antara database, tabel dengan form yang telah Anda buat. Dan terakhir nanti kita berikan sintak, coding ataupun script agar bisa menjalankan program ini dengan baik nantinya. Kalau Anda lihat di layar monitor Anda masing-masing ya, dimanapun Anda membukanya dengan device apapun, pertama tentu kita tadi saya sudah bahasakan bahwa kita membuat form atau mendesain terlebih dahulu. Saya beritahu kepada Anda semua, ada beberapa tool yang kita gunakan dalam membuat desain form ini. Yang pertama tentu menggunakan label ya, yang saya tanda ini adalah menggunakan label. Tentu judul kita selalu menggunakan label. Di antara di sini kalau kita bisa hitung, yang label itu ada 1 daftar buku, kemudian ada kode buku, ada nama buku ya, ada nama pengarang, penerbit, dan harga, juga masukan kode. Masukan kode ini merupakan label. Juga yang terakhir adalah jam digital. Ini menggunakan label. Berarti totalnya kita sudah bisa menggunakan nantinya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 label. 8 label kita gunakan untuk form design kita pada kesempatan ini. Kemudian kita membutuhkan ada sekitar 3 frame. Jadi sebelum Anda memasukkan label, berarti yang pertama kali Anda buat di dalam label tersebut adalah frame. Jadi kita drag dulu, kita masukkan dulu sebuah frame. Frame pertama dengan caption data. Kita punya 3 frame, 1, 2, dan 3 frame. Jadi Anda drag dulu frame, yang mana frame ya? Frame. Aduh, saya lupa juga. Ini dia. Frame. Anda drag dulu ke sini, kemudian Anda isikan captionnya yaitu data. Baru kemudian nanti Anda bisa masukkan label-label dan tool-tool lainnya ke dalam frame tersebut. Pada frame yang pertama di dalam data ini tadi saya sudah bahasakan, kita drag dulu framenya, kemudian kita masukkan ke sini ke form kita, kemudian kita masukkan satu persatu label, kita isikan captionnya. Yang pertama kode buku, nama pengarang, penerbit, dan harga. Setelah itu kita sandingkan dengan text box. Di sini di data frame pertama ada 5 text box ya. Jadi kita masukkan teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, dan teks 5. Kemudian di frame yang kedua, kita drag lagi, kita masukkan ke dalam form kita buat captionnya yaitu tombol perintah. Nah, tombol perintah tersebut di dalamnya itu ada command button. Nah, ini dia command button. Command button yang pertama ada simpan, batal, kemudian update, hapus, dan keluar. Nah, itu dia frame yang kedua. Kemudian frame yang ketiga adalah pencarian buku. Captionnya pencarian buku. Di dalamnya ada label, juga ada text box, ada juga command button. Ya, label yang pertama yaitu labelnya satu saja, yaitu masukkan kode buku. Ini menggunakan label atau bisa disebut dengan label 6. Ya, kemudian kita masukkan text box yang ke-6 dan cari sebagai command button yang ke-7, captionnya cari. Jadi kita butuh sekitar 7 label. Kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 label. Kita gunakan 8 label. Kemudian 3 frame ya.
6 text box 6 text box dan kira-kira 6 command button. Itu yang pertama. Kemudian kita juga membutuhkan namanya adalah satu data grid. Nah, kalau Anda bisa lihat yang bagian ini adalah namanya data grid. Kita butuhkan satu data grid dan satu adodisi. Nah, jadi data grid itu adalah yang ini ya, Anda drag saja ke sini, tempatkan sesuai keinginan Anda, secukupnya saja. Kemudian ada adodisi, kita taruh di bawah data grid. Boleh nyambung, boleh juga tidak menyambung, bisa Anda taruh di sini. Nah, terserah Anda mana yang bagusnya saja. Kemudian kita membutuhkan data picker. Nah, ini data picker untuk tanggal kita. Data pickernya yang ini, toolnya di sebelah kiri Anda. Anda drag saja ke sini dan satu timer. Nah, ini dia timer. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti itulah desain form yang kita perlukan untuk membuat sebuah program sederhana dengan judul daftar buku. Ya, gitu. Sekarang kita coba buat tabel dulu. Kita buat tabel. Yang pertama adalah kita klik dulu add ins. Kemudian kita ambil Visual Data Manager. Nah, saya ulangi sekali lagi. Kita klik add ins. Kemudian kita klik Visual Data Manager, kemudian kita klik File, ya. Kemudian kita klik, salah sebelumnya. Tadi bukan buat table, tapi kita buat bukan buat tabel ya, tapi kita buat database dulu. Jadi yang pertama kita desain form, kemudian kita buat database dulu. Nah, jadi cara membuat database itu add-ins, Visual Data Manager. Kemudian kita ambil file, kita ambil new. Nah, new ya, karena kita akan membuat database yang baru. Nanti kalau kita mau membuka atau mengedit yang baru, nanti kita buka open database. Jadi kita klik new, buat baru, kemudian kita ambil Microsoft Access. Nah, kemudian kita ambil yang versi tertinggi yaitu 7.0 MDB. Access, Microsoft Access, kemudian versi ke-7.0 MDB, kita klik di versi ke-7-nya ini. Nah, nanti Anda diminta untuk menentukan tempat di mana Anda akan menyimpan database. Kita buat folder namanya database project ya. Saya simpan di sini. Kita beri namanya itu adalah biar ingat. Tapi biasanya di soal ada ketentuan nama database-nya apa. Kita bikin saja di sini. Maaf. Kita bikin saja di sini namanya DB, huruf besar semua boleh, huruf kecil semua ya, boleh juga. DB, saya huruf besar aja deh. DB buku. Ingat tanpa spasi. Kalaupun Anda ingin memberikan jarak, Anda hanya bisa menggunakan underscore ya. Jadi tidak boleh ada spasi di sini. DB buku. Saya buat di sini namanya DB buku, artinya adalah database. Kita matikan dulu internetnya nih kayaknya. DB buku ya. Nah, kemudian kita simpan. Tadi simpannya itu di database project. Kita simpan, kita save. Setelah kita save, muncul namanya database window. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita membuat tabelnya yang ada di database. Jadi database itu tadi sudah kita simpan, sudah berhasil kita membuat database. Jadi dalam database itu harus ada namanya tabel. Nah, sekarang kita membuat tabel. Setelah kita klik save, maka dia muncul untuk membuat tabel. Anda bisa perhatikan di sini di dalam database window ada namanya properties. Di properties ini kita klik kanan dulu, kita tandai, kita klik kanan, kemudian kita ambil new table atau tabel baru. Kita klik. Nah, sampai di sini kita buatkan nama tabel dulu. Di dalam tabel struktur ini ada bagian-bagian, ada namanya table name yang paling pertama di bagian atas.
Kita buatkan table name-nya. Kalau tadi DB database buku, kalau sekarang TB buku. Artinya adalah tabel buku. Ya. Nah, setelah tabel buku kita buatkan sebagai namanya, kita lanjutkan dengan membuat field yang ada di dalam database kita. Apa itu field? Ya, field itu adalah bagian-bagian yang ingin kita simpan atau data-data yang ingin kita simpan. Jadi kalau dalam daftar buku, program sederhana dalam form kita ini, bagian yang akan kita simpan itu adalah bagian intinya, yaitu kode buku, nama pengarang, penerbit, dan harga. Jadi ketika kita ingin menyimpan semua ini, apa yang kita record atau ingin kita simpan, nanti akan memunculkan sebuah field yang sudah kita tentukan, yaitu kode buku bisa kita simpan, nama buku bisa kita simpan, nama pengarang, penerbit, dan harga. Jadi yang kita simpan itu adalah bagian dari 5 field ini, ya. Jadi kita buat field yang pertama itu adalah kode buku. Nah, field yang pertama adalah kode buku. Bagaimana cara membuatnya? Itu kita klik add field. Kita klik add field, kemudian Anda isikan nama fieldnya. Nama fieldnya yaitu kita buat kode underscore buku. Jadi sekali lagi tidak boleh ada spasi. Kode underscore buku. Nah, kemudian untuk tipe saya jelaskan sedikit. Jadi tipe itu banyak sekali sebenarnya. Nanti di bahasan selanjutnya mungkin saya akan berikan modul saja terkait dengan tipe-tipe data. Ya, jadi tipe-tipe data tuh ini ada boolean, byte, integer, long, currency, single, dan sebagainya. Nah, mungkin yang perlu kita biasa gunakan nanti adalah yang pertama adalah teks. Nah, teks itu adalah tipe data yang sifatnya memang hanya mencangkup huruf saja. Bukan huruf saja, huruf dan angka saja. Jadi kalau nama, nomor BP itu bisa kita gunakan tipe datanya teks. Jadi sampai sana saja, paduan dari huruf dan angka, teks. Jadi untuk kode buku ini, karena kode itu bisa 0001 gitu kan, nah itu bisa kita gunakan teks atau N atau DB001 boleh. Berarti kita gunakan teks untuk field yang pertama kode buku. Nah, untuk size-nya adalah berapa karakternya gitu. Jadi kalau misalnya kode buku Anda ada kodenya adalah P7009999 dan seterusnya gitu misalnya. Berarti Anda harus menyesuaikan berapa kira-kira kode Anda, berapa karakter gitu loh. Jadi kalau misal nomor BP itu kan ada 14, berarti di sininya 14. Tapi bagusnya Anda beri lebih sedikit. Jadi kodenya ya sekitar 20 karakter lah, paling tinggi, paling panjang itu 20 karakter. Saya rasa cukup seperti itu. Jadi tergantung karakter Anda. Jadi kalau misalnya nomor BP itu ada 14, Anda bikin 13 nanti kurang jadinya karakternya. Jadi Anda inputkannya nggak lengkap jadinya. Cari aja yang lebihnya sedikit. 14 itu kalau misalnya 17 boleh. Untuk kode buku mungkin cukup 15. Nah, 15. Jadi yang perlu Anda ganti itu cukup kode nama, name ya, tipe dan size-nya saja. Nah, kemudian Anda klik OK. Nah, yang kedua adalah kita buat nama buku. Nah, field yang kedua adalah nama buku. Nama underscore buku. Ya, nama underscore buku. Kalau huruf besar semua, kalau kecil semua. Jangan besar kecil tidak perlu seperti itu. Nama buku itu biasanya pasti menggunakan teks karena dia karakternya huruf. Ya, kita gunakan teks. Size-nya mungkin paling panjang itu sekitar 50 cukup saya rasa ya. Judul buku, nama buku
nama buku ya, nama buku atau judul buku. Kita ganti aja mungkin ya, lebih bagus namanya di sini captionnya itu judul buku. Nama kurang cocok saya rasa. Jadi di sini namanya adalah judul buku. Nah, judul buku. Jadi kita buat juga filenya di sini adalah judul buku. Judul buku. Teks tipenya, size-nya kalau Anda merasa kurang cukup bisa berikan 100 mungkin bisa. Oke. Judul buku sudah masuk. Jadi setelah Anda klik OK itu, nanti dia masuk ke dalam field list. Pertama kode buku dan 2 judul buku. Yang ketiga, kita buatkan nama pengarang. Nah, nama pengarang. Nama pengarang ya. Nama underscore pengarang. Nama underscore pengarang. Oke, nama ini sama juga karena dia huruf, tipenya teks. Size-nya saya rasa cukup 50 karakter ya. Kemudian selanjutnya yaitu penerbit. Nah, penerbit ini juga menggunakan tipe datanya masih teks saya rasa. Penerbit ya, masih teks. Cukup karakternya penerbit itu saya rasa cukup 30 saja. Yang terakhir baru adalah harga ya. Kita masukkan dulu harga. Oke. Untuk harga ini tipenya agak berbeda. Karena kalau harga itu dia kan biasanya menggunakan mata uang. Ya, menggunakan mata uang. Jadi kita tidak bisa menggunakan teks. Kita butuh menggunakan namanya, kalau uang itu biasanya currency. Nah, kita gunakan currency untuk harga. Nanti kalau ada tipenya tanggal, kita gunakan date atau time. Nah, ini biasa familiar digunakan. Kita gunakan currency. Size-nya di otomatis, tidak bisa diganti, langsung 8 saja. Kita klik OK. Setelah OK, kita klik close. Nah, lihat, perhatikan. Ini fill-fill yang akan kita jadikan tabel database kita. Kode buku, judul buku, nama pengarang, penerbit, dan harga. Anda bisa lihat di sana tipenya apa, size-nya apa, bisa Anda lihat. Kalau seandainya terjadi kesalahan, Anda ingin menghapus, Anda bisa gunakan nanti remove field. Tandai dulu salah satu list field yang ingin Anda hapus, tandai, kemudian bisa Anda hapus. Dan Anda juga bisa edit ya, tapi yang bisa diedit itu hanya name-nya saja. Kalau mau edit seluruhnya, Anda remove dulu, kemudian add field lah kembali gitu. Nah, kemudian kita akan berikan sebuah primary key atau bisa disebut dengan kata kunci. Kata kunci itu adalah contohnya kata kunci dari data mahasiswa. Data mahasiswa itu kata kuncinya biasanya adalah nomor BP. Kalau dalam daftar buku ini kita akan jadikan kode buku sebagai primary key atau kunci dari database kita nantinya. Nah, gimana caranya? Anda tinggal cukup mengklik dulu kode buku, kemudian ambil add index. Nah, kita ambil add index. Apa itu add indexnya? Kita ambil kode buku. Nah, kode buku ini tinggal kita tambahkan balik di sini. Ketik kode buku. Nah, jadi di name itu kode buku, kemudian index file-nya kode buku juga ya, dan ininya juga kode buku. Tanda itu buku saja biar nanti dia bisa masuk ke index file.
Cukup sampai sana, kita tinggal klik OK. Setelah itu bisa kita klik close ya. Terakhir sebelum kita lanjutkan lagi, Anda bisa harus mengklik build the table. Jadi kalau misalnya sudah selesai semuanya, indeksnya sudah selesai, primary key-nya sudah selesai, tabelnya, fieldnya juga sudah selesai, Anda harus mengklik build the table. Karena kalau tidak diklik build the table ini, maka tabel yang Anda buat itu sia-sia, tidak tersimpan. Jangan coba langsung mengklik tanda close ya. Jadi yang terakhir itu kita klik build the table. Oke. Setelah Anda mengklik build the table, maka yang tadi properties di awal itu tidak ada tidak ada menu lain. Sekarang sudah ada namanya TB buku. TB buku ini adalah tabel buku Anda dari database. Nah, jadi kalau kita lihat itu filenya itu ada kode buku, judul buku, nama pengarang, penerbit, harga. Jadi tadi kan awalnya kita klik properties. Jadi properties tadi adanya sendirian. Nah, bisa dikatakan jomblo, sendirian aja. Nah, sekarang dia sudah ada berdua. Ini tandanya tabel Anda sudah siap, sudah jadi gitu. Kalau misal tidak ada, berarti belum ada Anda membuat tabel. Nah, tadi kan sendirian. Kita di sini tadi sebelumnya kita klik new table. Nah, jadi setelah Anda klik build the table, maka muncul di bawah properties nama tabel Anda. Kalau sudah sampai sini berarti tandanya pembuatan tabel Anda sudah sukses. Kita bisa melanjutkan ke pengkoneksian antara form, tabel, dan database nantinya. Sampai sini Anda tinggal close saja. Boleh langsung di close saja. Nah, kita sudah buat database. Ya, pertama tadi sudah buat database. Kalau Anda masih ingat, nama database-nya itu adalah DB buku. Kemudian kita juga sudah buatkan tabelnya, ada database, ada tabelnya tadi namanya adalah TB buku. Filenya kode buku, kemudian judul buku, nama pengarang, penerbit, dan harganya. Kita sudah buatkan tabelnya juga di sana. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mengkoneksikan ketiganya ini, form, tabel, database menjadi satu. Jadi kalau ketika Anda running di sini, ya, Anda running di sini, nanti di sini di data grid ini muncul kode buku, judul buku, nama pengarang, penerbit, dan harga. Kalau dia sudah terkoneksi. Kalau Anda bisa lihat di sini, sekarang ini belum terkoneksi karena data grid masih kosong, belum dilengkapi dengan field-field yang ada di atas. Jadi ketika Anda masukkan kode buku, judul, dan sampai dengan harga, nanti ketika Anda klik simpan, apa yang Anda buat atau masukkan di dalam data nanti muncul di dalam sini atau data grid, tersimpan di data grid dan tersimpan di Microsoft Access-nya nantinya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan dengan menyambungkan atau mengkoneksikan antara database, tabel, dan form. Gimana caranya? Yang pertama adalah Anda klik dulu AdODC, ya, klik AdODC, kemudian klik kanan, ambil namanya AdODC Properties. Namanya adalah AdODC Properties. Kita klik. Setelah itu muncul lagi namanya Property Page. Nah, di sini Anda cukup perlu mengatur yang pertama adalah use connection string. Memang kita ingin mengkoneksikan. Jadi pastikan dulu tanda hitam ini berada di use connection string. Kalau misalnya dia masih di use data link file, Anda harus mengubahnya, memindahkannya ke dalam use connection string. Biasanya ketika Anda setelah mengklik kanan AdODC Properties, dia otomatis langsung memilih use connection string. Setelah itu Anda klik build. Nah, klik build, ya. Kemudian Anda diminta untuk mencari database. Select or enter a database name. Jadi Anda diminta untuk menentukan database yang ingin dikoneksikan. Nah, caranya gimana? Anda tinggal klik tanda titik 3 ini, kemudian cari
cari nama database-nya. Tadi saya simpan di sini. Nah, ini ya, DB buku. Microsoft Access DB buku. Ini database kita open. Nah, jadi setelah Anda open, nanti muncul alamat dari lokasi database Anda di C, user, dokumen, email, database project, dan sebagainya. Nah, setelah itu Anda pastikan apakah database ini sudah terkoneksi atau belum. Caranya gimana? Tinggal klik test connection. Nah, ini berarti tandanya koneksinya sudah oke. Database-nya sudah terpanggil. Ya, kalau misalnya belum, nanti biasanya dia error kalau tandanya seperti ini. Anda belum menentukan lokasi database Anda, maka nanti kalau di test connection seperti ini. Test connection failed because of an error. Berarti artinya Anda belum menentukan database yang ingin digunakan. Ini caranya tadi, tinggal pilih kemudian open. Selanjutnya setelah test connection tadi, kalau sudah berhasil, Anda pindahkan ke Anda klik OK dulu ya, klik OK. Maaf tadi sampai di sini bukan OK. Setelah Anda tes seperti ini, Anda pindah ke provider. Jadi sekarang Anda ada di koneksi, Anda pindah ke provider. Klik provider, jangan OK dulu ya. Koneksi, kemudian provider. Setelah itu Anda cari namanya Microsoft Jet 4.0 OLEDB provider. Jadi providernya yang ini. Nah, next. Nah, kalau sudah ditandai, jadi sebelumnya boleh juga, sebelum Anda koneksi Anda boleh provider dulu juga boleh, tapi pilih Microsoft Jet 4.0 OLEDB provider, kemudian klik next, nanti dia baru Anda boleh pilih database-nya lagi. Oke, database-nya baru Anda klik OK. Nah, klik OK ya. Berarti di sini use connection string-nya provider Microsoft Jet 4.0 bla 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 dan sebagainya. Setelah itu sebelum Anda klik apply nantinya, saat ini Anda berada di general, Anda harus pindahkan ke record source. Pindahkan dulu ke record source, klik record source, kemudian pilih command type-nya itu adalah ADCMD table. Nah, ADCMD table. Nanti kalau Anda sudah pilih ADCMD table, muncul table also procedure name. Di sini Anda bisa memilih nama tabel Anda, otomatis muncul. Nama tabelnya adalah TB buku. Jadi bukan diketik ya, bukan diketik, tapi dia nanti muncul sendiri setelah Anda memilih ADCMD table. Anda klik tanda panah ini, nanti muncul namanya TB buku. Kita pilih TB buku, kemudian terakhir kita klik apply, kita klik OK. Nah, sudah terkoneksi atau belum? Kita cek. Belum. Nah, belum. Jadi ada langkah terakhir sebelum nanti dia muncul file-file Anda di dalam data grid, tanda sudah terkoneksi. Cara terakhirnya adalah Anda klik data grid dulu, kemudian Anda cari di properties window itu namanya data source. Oke, data source, kemudian pilih panahnya, ambil ADODC 1. Nah, itu langkah terakhir. Setelah itu baru Anda bisa running. Perhatikan, setelah di running, sekarang muncul field-fieldnya. Field-field di dalam database. Di dalam form Anda, di dalam data grid itu udah muncul. Jadi yang Anda buat tabel tadi sudah muncul di dalam data grid, sudah terkoneksi ke dalam form Anda. Jadi ketika Anda masukkan nanti misalnya N001, kemudian harganya dan sebagainya, Anda klik simpan, nanti dia berpindah ke dalam data grid sini. Dalam data grid ini nanti dia masuk ke dalam database Microsoft Access Anda. Nanti kita buka terakhir. Jadi seperti itu. Jadi sekarang Anda nggak perlu lagi list box lagi, tapi memang database ini tersimpan selama-lamanya. Beda dengan list box yang sebelumnya, Anda kalau simpan di list box itu nanti hilang sendiri. Kalau ini nggak bisa, datanya besar pun bisa. Anda nanti bisa bikin upload gambar dan sebagainya juga bisa menggunakan Microsoft Access sebagai database. Yang penting buat form dulu, kemudian buat database, buat tabel dan koneksikan. Ini tandanya sudah terkoneksi.
tapi belum bisa disimpan karena memang kita belum membuat script coding ataupun sintak. Nah, insyaallah untuk video selanjutnya saya akan berikan sintak dan script dari program sederhana ini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Anda bisa pelajari dulu cara membuat database ya. Cara membuat bisa dicobakan di rumah dulu, bikin formnya dulu, kemudian bikin database, bikin tabelnya, kemudian koneksikan sampai sini. Berarti kalau sudah sampai sini, tandanya database, tabel, dan form Anda sudah terkoneksi. Anda tinggal bikin perlu codingnya aja, nanti gampang lah codingnya. Codingnya nanti juga bisa saya berikan di link deskripsi video yang kedua nanti. Pokoknya sekarang tugas Anda adalah sampai sini Anda bisa menjalankannya, bisa mengkoneksikan, membuat database terlebih dahulu. Mungkin sekian saja dari video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain agar bisa mempraktekannya langsung. Kira-kira ujian kita nanti seperti inilah, membuat database, membuat form dengan database nantinya. Terima kasih Anda sekalian. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan keadaan ini segera berakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.